Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Gesit Waskito Jati dari Politeknik Negeri Bandung dengan NIM 181311062. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring kecepatan motor DC berbasis SCADA. Mau tahu lebih lanjutnya? Kita tonton sama-sama. Oke. Oke, saya akan menjelaskan tentang SFD, BFD, loop diagram, ya, dan PNID. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang block flow diagram. Yang pertama ini set point. Set point kita atur pada program HMI-nya. Itu ada di slider alarm tadi. Slider PWM-nya kita atur set point-nya di situ. Selanjutnya ada HMI-nya yang nanti akan dijelaskan pada HMI Wonderware InTouch. Lalu ada microcontroller. Saya menggunakan Arduino Uno. Lalu driver motornya menggunakan L298N. Motor DC-nya menggunakan motor DC dari 3 sampai 6 volt dengan gearbox. Lalu ada sensor kecepatan LM393 encoder. Berikut adalah aliran dari cara kerja sistemnya. Seperti ini. Dan outputnya sendiri nanti akan berupa tampilan kecepatan yang telah dibaca oleh sensor kecepatan. Untuk selanjutnya ada PFD, itu proses flow diagram. Yang pertama, Arduino Uno akan mengambil dan menerima data dari HMI. Lalu ada LM393 yang akan memberikan feedback dari output putaran motornya. Berikut adalah PNID-nya seperti ini. Lalu ada loop diagramnya. Pertama saya akan menjelaskan tentang koneksi antara LM393 dengan Arduino Uno. Pertama, pada pin VCC LM393 dikoneksikan dengan pin 3,3 volt Arduino, dan pada pin ground LM393 akan dikoneksikan juga ke pin ground Arduino. Lalu untuk LM393 encodernya pin A0 akan dikoneksikan pada digital pin 2. Lalu pada driver L298N pada kaki in 1 akan dikonekkan pada kaki digital 10, lalu pada in 2 akan dikonekkan ke digital 9, dan yang terakhir encodernya akan dihubungkan untuk encoder dihubungkan ke kaki 9, dan untuk input 2 akan dihubungkan ke kaki 7 digital. Untuk motor DC sendiri akan terhubung ke positif dan negatif driver yang akan didapatkan sumbernya dari adapter 9 volt. Lalu ini adalah tampilan dari loop diagram bagian operator. Operator hanya akan bisa mengakses dari navigasi yaitu BFD, PFD, PNID, dan loop diagram, serta mengoperasikan alatnya. Tetapi operator tidak bisa men-shutdown, mengkonfigure user, dan mengubah passwordnya. Dan untuk yang terakhir ini adalah loop diagram dari administrator. Untuk administrator sendiri bisa menggunakan fitur dari HMI-nya karena administrator adalah mempunyai security yang paling tinggi. Jadi administrator dapat menggunakan semua fitur yang ada pada HMI. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan tentang tabel sekuen dari sistem monitoring kecepatan motor DC berbasis SCADA. Pertama ada ini, inputnya itu adalah tombol mandatory. Slider 7 ini adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan motor. Lalu ada name analog output, ini adalah slidernya untuk mengubah PWM-nya. Dan ada saklar maintenance pada plan. Pada saat tombol mandatory on, maka LED alarm akan menyala
database akan bisa ditekan dan semua fiturnya akan bisa ditekan juga. Bisa dilihat juga kurang lebih yang lain sama seperti itu. Untuk tanda Y berarti bisa ditekan, dan untuk tanda Y dan N berarti bisa dioperasikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HMI InTouch-nya. Pertama kita masuk ke main login. Di sini saya akan login sebagai administrator. Oke, ini tampilan awalnya. Yang di atas ada judul yaitu Sistem Monitoring Kecepatan Motor DC berbasis SCADA. Selanjutnya ada ACK alarm. Nah, ACK alarm sendiri berfungsi pada saat alarm mengeluarkan indikator kedip-kedip seperti ini warna merah danger, maka akan tercatat pada ACK alarm. Selanjutnya ada indikator alarm sendiri. Ini saya menggunakan parameternya di PWM-nya. Jadi pada saat PWM dari 0 sampai 20, maka dan dari 230 sampai 250, maka alarm warna merah yang berarti danger akan menyala. Lalu pada saat angka PWM dari 21 sampai 49, maka alarm warna kuning akan menyala. Dan juga dari 200 sampai 230 alarm kuning akan menyala. Lalu berarti angka normalnya berkisar di antara 50 sampai 200 PWM. Selanjutnya ini ada indikator alarm, sudah disampaikan. Selanjutnya ada indikator dari maintenance. Indikator maintenance akan menyala pada saat tombol maintenance pada plan ditekan. Di bawahnya ada tren kecepatan motor. Di sini saya menggunakan tren untuk mendeteksi dari RPM motor DC-nya. Di sini ada standby login. Lalu di sini ada database, dan di sini ada untuk mengubah-ubah dari PFD, PNID, BFD. Belum bisa ditekan karena tombol mandatory belum di-on-kan. Selanjutnya akan saya on-kan. Oke. Untuk tampilan awal ada tampilan dari BFD yaitu block flow diagram yang menjelaskan tentang diagram-diagram blok dari sistemnya. Di sini ada HMI itu menggunakan InTouch, HMI InTouch Wonderware. Lalu microcontrollernya menggunakan Arduino Uno. Selanjutnya driver motornya menggunakan L298N. Lalu motor DC-nya menggunakan motor DC 12 volt dari 3 sampai 6 volt menggunakan motor DC dengan gearbox. Lalu sensor kecepatannya ada LM393 encoder. Untuk spesifikasinya bisa dilihat nanti di loop diagram. Selanjutnya ada PFD. Ini adalah tampilan PFD-nya. Ini adalah bentuk dari HMI, ini Arduino Uno, ini dari sensornya, dan ini aktuatornya motor DC. Selanjutnya PNID-nya seperti ini. Nah, untuk speed controlnya tadi sudah dijelaskan di BFD, itu driver motornya. Selanjutnya langsung aja ke loop. Di berikut adalah loop diagram dari kecepatan motor DC berbasis SCADA ini. Yang pertama ada spesifikasi dari LM393, bisa dilihat. Lalu ada spesifikasi dari Arduino Uno. Ada spesifikasi dari motor DC seperti ini. Dan yang terakhir ada spesifikasi dari driver L298N. Untuk penggunaan database nanti akan disimulasikan pada simulasi plan.
Oke, langsung saja kita menuju ke simulasi plan. Oke, untuk simulasi plan pertama akan tampil pada tampilan main login. Saya akan login sebagai administrator. Oke, saya akan menyalakan tombol mandatory. Untuk tampilan awal, indikator alarm merah akan menyala karena PWM kurang dari 20. Bisa dilihat juga pada plan. Kedip-kedip. Saya akan menyalakan saklar motor DC agar dapat menyala. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan plan secara normal terlebih dahulu. Bisa dilihat pada indikator plan, lampu warna hijau yaitu indikator warna hijau menyala dan LED dan motor DC akan menyala dan motor DC akan berputar lalu akan dibaca oleh LM393 yang ditampilkan hasilnya pada HMI Wonderland Touch ini. Sekarang saya akan mensimulasikan ketika alarm berada pada warning dan danger. Pada saat warning, indikator pada HMI menyala berkedip-kedip dan juga sama pada plan juga menyala warna kuning berkedip-kedip. Pada saat saya akan ACK, itu singkatan dari acknowledge, indikator akan berhenti berkedip-kedip. Pada indikator HMI lampu berhenti berkedip-kedip dan juga pada indikator pada plan lampu juga berhenti berkedip-kedip. Lalu saya akan mensimulasikan pada saat danger. Bisa dilihat indikator pada HMI juga berkedip-kedip sama seperti pada plan. Lalu saya akan tekan tombol ACK. Pada indikator HMI lampu menyala terus tidak berkedip-kedip sama seperti pada plan. Oke. Berarti menandakan bahwa interface antara HMI dan plan berjalan dengan normal. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tombol maintenance pada plan. Fungsi tombol maintenance pada plan adalah untuk menghentikan semua kegiatan yang ada pada plan dan juga HMI lalu akan kembali ke posisi awal, yaitu pada keadaan PWM sama dengan 0 dan motor mati. Bisa kita lihat, saya akan tekan tombol maintenance pada plan, maka plan akan berhenti bekerja dan HMI juga akan berhenti bekerja. Pada saat saya kembalikan seperti semula, maka plan akan kembali kepada keadaan awal, yaitu PWM sama dengan 0 dan motor tidak menyala, sama seperti pada tampilan HMI. Kita harus memulai dari awal lagi untuk menekan tombol mandatorinya. Selanjutnya juga saya akan menampilkan bagaimana hasil dari data yang telah dibaca oleh sensor pada database yang kita bisa akses pada akses. Pertama-tama saya akan mengkoneksikan database. Di sini ada tampilan tidak ada error. Selanjutnya saya akan membuka akses. Kita coba ubah datanya dulu.
datanya sudah cukup. Selanjutnya saya akan disconnect untuk memberhentikan plan merekam data yang akan dikirimkan kepada database. Oke, kembali lagi ke akses. Pertama kita delete report terlebih dahulu, lalu kita tampilkan data yang tadi. Bisa dilihat untuk yang tadi datanya sudah tampil pada tampilan akses. Ini adalah yang direkam pada kecepatan ini adalah RPM pada motor. Ya, berikut tadi adalah alat yang sudah saya buat. Alat tersebut dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SKTT. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan D3 Teknik Elektronika 2018 yang telah membantu saya untuk membuat alat ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk Pak Rida dan Pak Ferry selaku dosen pengampu. Semoga alat ini bisa dipergunakan ke depannya dengan baik dan dapat dikembangkan juga. Terima kasih. Bye-bye.